Perkaranya sudah kami putus kemarin. Hasilnya? Ada 2 perkara. Ya, terkait HPH dan RAN sudah ada putusan apa belum, Pak ya? Perkaranya sudah kami putus kemarin. Hasilnya? Ada 2 perkara. Satu yang pembandingnya Pak Hotman melawan Pak Hotman CS. Satu lagi yang pembandingnya Pak Hotman melawan Pak Hotman. Sudah kami putus. Tapi tentang bagaimana isi putusannya mungkin kami baru bisa memberitahukan setelah putusan itu kami sampaikan kepada para pihak. Mungkin karena berkas perkaranya cukup tebal, satu perkara hampir 400 lembar, jadi memang perlu untuk mempersiapkan bagaimana salinan putusan bisa dikirimkan kepada para pihak. Apakah Pradu sudah ada rencana pemanggilan untuk RAN atau HPH? Kalau di tingkat banding itu sama dengan di pengadilan umum, tidak ada pemanggilan para pihak. Majelis Kehormatan tingkat banding hanya memeriksa berkas perkara. Jadi memang tidak ada persidangan seperti sebagaimana mestinya persidangan di tingkat pertama di Dewan Kehormatan Daerah. Jadi laporannya terkait apa, Pak? Karena ini bukan yang soal dia pamer di medsos tentang. kalau laporannya saya sebagai anggota Dewan Kehormatan, sebagai ketua majelis tidak bisa mengomentarinya kepada pers. Kalau teman-teman nanti ingin tahu, bisa secara resmi meminta salinan putusan kepada Sekretariat Dewan Kehormatan. Jadi secara etis Majelis Kehormatan saya tidak boleh mengomentari tentang pokok perkara. Tapi sekedar informasi untuk masyarakat bisa kita pastikan bahwa perkara tersebut di tingkat banding telah kita putuskan. Berarti terkait HPH ini pengunduran diri benar dan sudah ada putusan laporan HPH oleh kelompok masyarakat benar juga, Pak? Barangkali itu nanti bisa Bapak lihat atau bisa Bapak baca di pertimbangan daripada Majelis Kehormatan tingkat pusat. Sekali lagi, merupakan etik secara universal, seorang hakim tidak boleh mengomentari perkaranya di depan publik. Jadi seorang hakim hanya boleh bicara melalui putusan. Jadi kami minta maaf dengan catatan Peradi, karena putusan ini telah dibacakan secara terbuka dan Peradi juga sebagai organ negara tentu harus ada keterbukaan publik. Peradi siap kalau diminta secara resmi salinan putusan itu dengan ketentuan setelah Dewan Kehormatan Pusat memberitahukannya kepada para pihak. Oke, berarti saya tegaskan sedikit bahwa benar HPH mengajukan pengunduran diri tapi belum ada putusan ya, Pak ya, dari DPN sendiri. Pengunduran diri itu belum kita jawab. Iya, belum jawab ya. Kabulkan atau tidak? Ya, dengan alasan kami sedang mencermati berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Advokat, setiap advokat itu wajib menjadi anggota Peradi. Itu pasal 30 Undang-Undang Advokat. Berarti belum dikabulkan lah ya oleh DPN masih ya. Kita pertimbangkan, ya, wajib menjadi anggota Peradi Advokat. Oke. Nah, mengenai soal putusan tadi, karena memang kami juga baru mendengar sekarang ini, sebagai diminta dari kedudukan publik, apabila memang nanti sudah dikirim memang itu ada, nanti saya akan sebagai ketua peraja akan meminta humas saya untuk bisa mengumumkannya kepada publik. Ya, bagian humas. Kalau dari KPK dia memamerkan kekayaan di Instagram, kemudian main dengan perempuan itu tujuannya marketing. Apakah itu dibenarkan dalam kode etik? Itu makanya saya bilang. Mungkin itu saya bisa menjawab. Pertama, bahwa mengenai persoalan yang Anda tanyakan itu bahagian daripada hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan tingkat pusat. Jadi itu secara detail bisa dilihat nanti di putusan Dewan Kehormatan Pusat. Itu pertama. Dan yang kedua juga mengenai pengunduran diri beliau, manakala perkara banding itu sedang berjalan, apakah bisa diterima ataupun tidak, itu nanti bisa dilihat di putusan Dewan Kehormatan tingkat banding. Jadi sekali lagi itu akan terang benderang di dalam pertimbangan hukum Majelis Kehormatan tingkat pusat. Oke. Sip. Makasih, Pak.